ini adiknya, ini sama ini SMA. TK, ini adiknya. Itu mau pamit mau pulang ke sini. Pamit mau pulang ke sini tuh. Dijemput itu makanya. Dijemput. Ini Pak kesehariannya SMK, sekolah di SMK. Kesehariannya dia yang nggak ada dia baik-baik aja sama tetangga sama apa tuh baik-baik aja. Ya waktu kenal tuh kan dia dari rumah kan pamit mau pergi sebentar gitu. Tahunya nggak tahu kenal sama anak yang dia. Itu kapan Pak Santoso? Hari Rabu. Hari Rabu pamit ke jenengan nggih. Iya. Kasus pembunuhan siswi berinisial HMZ berumur 17 tahun warga Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk yang jasadnya ditemukan di aliran Sungai Jilu, Desa Sukopuro, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang akhirnya terungkap. Hari ini, Selasa 24 Februari 2026, Polres Malang menggelar press release yang dipimpin oleh Kasat Resmob, Bareskrim Polri, KBP Teku Arsya Gaddafi, dan Kasubdit Jatanras Direskrimum Polda Jatim, AKBP Jemhur, Kapolres Malang, AKBP Muhammad Taat Resdi, serta Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Hafiz Prasetya Akbar. Peristiwa ini bermula dari adanya laporan masyarakat, yakni seorang pencari kayu di sekitar Sungai Jilu menemukan sosok mayat perempuan yang mengapung pada Selasa 17 Februari 2026 pagi. Kejadian ini dilaporkan ke Polsek Jabung. Polisi berhasil mengidentifikasi korban dan juga mencocokkannya dengan berbagai keterangan dari laporan orang hilang. Hasilnya, di Polsek Kedung Kandang sempat terdapat laporan orang hilang sejak 11 Februari 2026 dengan inisial HMZ, 17 tahun, asal Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Ini dilaporkan oleh salah satu anggota keluarga yang ada di Kota Malang. Selanjutnya, Satreskrim Polres Malang dibantu dengan Bareskrim Polri dan Jatanras Direskrimum Polda Jatim. Terungkaplah pelaku yang diduga membunuh korban, yakni berinisial YDF berumur 22 tahun, warga asal Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Pelaku diamankan di rumah kosnya di daerah Malang Kota pada Sabtu 21 Februari tanpa perlawanan. Kemudian pelaku bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Malang guna pemeriksaan lanjutan. Perkenalan dan pertemuan antara pelaku dan korban. Ditemukan bahwa pelaku kenal dengan korban sejak Desember 2025. Awalnya korban dikenalkan temannya dengan pelaku di Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Kebetulan saat itu pelaku bekerja sebagai pekerja harian lepas di Kertosono. Semenjak itu mereka berkenalan dan menjalin hubungan melalui media sosial. Pada 11 Februari 2026, korban dengan pelaku kembali bertemu di Kabupaten Nganjuk. Saat itu juga mereka berangkat bersama dari Nganjuk ke Kediri, lalu ke Kota Batu hingga ke Kabupaten Malang menggunakan sepeda motor milik korban. Sesampainya di Malang, motor milik korban mengalami kerusakan, sehingga korban menginap di rumah keluarga yang ada di Kota Malang. Singkat cerita, pada 13 Februari 2026, korban bersama pelaku kembali bertemu di sekitar rumah pelaku di Nganjuk. Di sini mereka cekcok karena masalah motor. Selanjutnya pelaku mencekik korban menggunakan tangan hingga tak sadarkan diri. Setelah dicekik, korban sempat merintih. Karena masih mendengar suara rintian, pelaku kemudian melepas pakaian korban termasuk BH dan menyumpalkannya ke mulut korban. Lalu pelaku panik karena korban sudah tidak sadarkan diri. Pelaku kemudian pulang ke rumah untuk mengambil karung yang rencananya akan dibuang ke sungai. Namun pelaku khawatir jasad korban akan ditemukan masyarakat, sehingga pelaku kembali untuk mengambil cangkul dan semen untuk menguburkan korban di tepi Sungai Jilu. Sebelum itu, pelaku melucuti pakaian korban untuk mengikatkannya ke badan korban dan tangan diikat dengan kawat.
Pelaku pun menggali tanah di tepi sungai sedalam 50 cm setengah meter menggunakan cangkul pada Jumat 13 Februari malam. Lalu korban dikubur dengan adukan tanah dan semen. Semenjak kejadian ini, pelaku tidak pernah kembali ke rumah. Ia memilih untuk tinggal di rumah kos yang ada di Kota Malang. Beberapa hari kemudian, pada 17 Februari, korban ditemukan mengapung bergeser 500 meter dari tempat dikubur. Bisa diduga setelah dikubur di tepi sungai, gundukan tanah untuk mengubur korban terkena aliran air sungai, maka penguburan tidak berhasil. Sementara, berdasarkan hasil autopsi di RSSA Kota Malang, penyebab kematian korban karena asfiksia, yaitu kekurangan napas saat terjadi penyumpalan pada mulut korban. Kemudian terdapat residu pada paru-paru korban. Tidak menutup kemungkinan korban sempat menghirup air pada saat penguburan. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pada pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun. Dan pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.